Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Maulana Khairullah akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini, sebagaimana soal dalam UAS tersebut, kami diminta untuk membuat analisis untuk interaksi manusia dan komputer, di mana terdapat usability testing, prototyping, model-model dialog dalam desain, groupware, Computer Support Cooperative Work atau CSCW, dan ubiquitous computing, teknik evaluasi dan desain universal dengan studi kasus yang bertema e-commerce, e-education, e-government, cybersecurity, dan AI. Di sini saya akan mengambil tema e-education. Sini saya akan menjelaskan analisis interaksi manusia dan komputer pada kursus online pada platform Codepolitan. Latar belakang interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi untuk penggunaan manusia. Platform pembelajaran pemrograman seperti Codepolitan memerlukan pendekatan HCI yang kuat untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Di sini saya akan menganalisis Codepolitan dari berbagai aspek HCI, di antaranya pada aspek usability testing, prototyping, model-model dialog, groupware, CSCW, ubiquitous computing, teknik evaluasi, dan desain universal. Yang pertama, yaitu usability testing. Usability testing bertujuan untuk melakukan evaluasi seberapa mudah dan efektif pengguna dapat berinteraksi dengan platform. Berikut adalah tampilan dashboard dari siswa Codepolitan, di mana dashboard tersebut memiliki keunggulan yaitu mudah diakses, melanjutkan pembelajaran dengan mudah. Nah, di dalam dashboard tersebut ada tampilan lanjutkan belajar, di mana tampilan ini merupakan list dari kelas-kelas yang sudah dipelajari siswa, namun belum sempat diselesaikan oleh siswa tersebut. Jadi, ketika siswa ingin langsung melanjutkan pembelajarannya, maka siswa dapat dengan mudah untuk melakukan klik pada bagian list-list kelas tersebut. Kemudian ada ringkasan pembelajaran. Ringkasan ini berguna untuk menampilkan kelas yang dimiliki oleh siswa tersebut, roadmap, itu jalur kelas yang dibeli oleh siswa tersebut, kemudian sertifikat, di mana siswa yang telah selesai dalam suatu kelas maka akan mendapatkan sertifikat dari Codepolitan. Kemudian ada weekly ranks. Kemudian untuk yang poin keempat, terdapat sistem level dan peringkat. Nah, di sebelah kanan ini level saya adalah rookie 3. Level ini bergantung kepada eh, sebanyak apa siswa tersebut telah menyelesaikan suatu kelas yang sudah dibelinya. Semakin banyak kelas yang sudah diselesaikan, maka experience-nya pun akan semakin bertambah. Kemudian yang kelima ada akses cepat ke bantuan, di mana akses cepat ke bantuan ini ada di sebelah kiri user. Kemudian ada notifikasi dan informasi terkini yang dikirimkan oleh Codepolitan di yang terdapat pada tampilan sebelah kanan dari icon user. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Codepolitan. Yang pertama, tidak ada notifikasi pengingat untuk pengguna yang tidak aktif. Di sini saya sudah tidak aktif pembelajaran dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan ini, sistem akan mendeteksi interaksi di dashboard siswa tersebut. Nah, saran saya jika ada siswa yang tidak aktif dalam kurun waktu tertentu, maka sebaiknya ada notifikasi dari Codepolitan. Notifikasi tersebut mungkin bisa diberikan pada email dari siswa tersebut. Nah, di sini saya cek email saya yang saya search berdasarkan Codepolitan, yang tampil hanyalah pembayaran dan histori pembelian kelas.
Tidak ada pengingat untuk melanjutkan kelas kembali. Kemudian, tidak ada fitur rekomendasi kelas berdasarkan minat. Nah, pengguna mungkin kesulitan menemukan kelas yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena tidak ada sistem rekomendasi yang berbasis minat atau progres belajar. Mungkin sebaiknya saran saya di bagian pembelian kelas atau daftar kelas, siswa tersebut direkomendasikan kelas yang mungkin sudah pernah ditempuhnya. Misalnya, si siswa tersebut pernah mempelajari JS. Nah, di sebelah sini mungkin Kodepolitan dapat merekomendasikan kelas-kelas yang bersangkut yang berkaitan dengan JS seperti React.js atau Express.js dan lain-lain. Kemudian untuk prototyping, dalam pengembangan sistem digital, prototyping dalam desain UI UX digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan sebelum produk dikembangkan lebih lanjut. Kodepolitan sebagai platform kursus online telah menyediakan tampilan yang intuitif dan fitur yang memudahkan akses materi. Namun masih ada aspek yang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna seperti tidak adanya indikator progres materi yang sudah diselesaikan. Nah, di sini di tampilan ini saya sudah membeli kelas untuk roadmap menjadi full stack web developer. Nah, untuk list-list kelas yang dibeli diantaranya adalah yang pertama ini adalah pengenalan pemrograman, di mana terdapat list-list dari kelas-kelas pengenalan pemrograman seperti mengenal pemrograman komputer, algoritma, mahir menggunakan text editor, belajar CMD, belajar Git, dan belajar Git lanjutan. Nah, di sini mungkin sebaiknya diberikan progress bar pada masing-masing kelas yang sudah diikuti, sehingga siswa tersebut tahu eh, sejauh mana kelas tersebut telah dipelajari olehnya. Kemudian yang C, ada model-model dialog dalam desain. Model dialog dalam UI UX berperan penting dalam interaksi penggunaan sistem. Codepolitan menerapkan berbagai model dialog seperti form login, pendaftaran, pelaporan bug, dan review kelas untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Fitur-fitur ini menjadikan platform lebih responsif dan interaktif, juga memudahkan akses serta partisipasi dalam pembelajaran. Yang pertama, ini adalah form login, di mana dialognya berisi email dan password. Kemudian ada form registrasi, di mana dialognya yaitu nama lengkap, username, email, WhatsApp, password, dan konfirmasi password. Kemudian ada pelaporan bug dan ulasan. Nah, di sini Kode Politean menyediakan fitur untuk melaporkan bug dan ulasan dari kode web Kodepolitan secara keseluruhan, di mana berisi seberapa puas kamu dengan menggunakan layanan dashboard baru ini, kemudian jika kurang memuaskan, bagian manakah yang belum maksimal, juga seberapa ingin kamu merekomendasikan Kodepolitan kepada teman-temanmu. Kemudian ada review atas materi pada kelas. Nah, jika siswa telah menyelesaikan suatu kelas, sebelum siswa mendapatkan sertifikat, siswa diminta untuk melakukan ulasan atau review kelas tersebut dengan memberikan bintang dan memberikan ulasan dari kelas tersebut. Contohnya di sini materi yang disampaikan oleh materinya sudah dimengerti dan cocok untuk saya belajar sebagai pemula. Selanjutnya ada groupware. Penerapan groupware dalam kode Politan akan meningkatkan pengalaman belajar yang lebih kolaboratif, interaktif, dan mendukung komunitas pembelajar dalam bertukar informasi secara efektif. Pada kode Politan, groupware ini sudah terdapat pada form diskusi, di mana form diskusi ini merupakan sebuah ruang bagi pengguna untuk berbagi wawasan dan berdiskusi mengenai topik tertentu. Forum ini berbentuk postingan thread, di mana pengguna lain dapat memberikan feedback berupa komentar atau reaksi dalam bentuk emoticon, sehingga interaksi menjadi lebih dinamis. Contohnya di sini ada
user yang atas nama user Prasetya, di mana Prasetya ini melakukan posting tweet untuk belajar kode Igniter, panduan hashtag 101 panduan lengkap untuk pemula. Kemudian ada yang memberikan reaksi berupa emoticon dan sampai dengan saya screenshot belum ada komentar terkait postingan tersebut. Selanjutnya ada fitur tanya jawab pada materi. Fitur ini memungkinkan peserta kursus untuk berinteraksi langsung dengan mentor maupun sesama peserta melalui sesi tanya jawab. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat mengklarifikasi konsep yang belum dipahami dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang dipelajari. Contohnya di sini, ketika saya kurang mengerti tentang prototype, di sini Kode Politan menyediakan fitur untuk melakukan tanya jawab. Berikut adalah tampilan dari tanya jawab pada materi prototype JavaScript. Selanjutnya ada Computer Support Cooperative Work atau CSCW. CSCW ini merupakan konsep yang mencakup penggunaan teknologi untuk mendukung kerjasama dan interaksi antar individu atau kelompok dalam suatu sistem. Dalam konteks platform e-learning seperti Codepolitan, CSCW dapat diterapkan untuk meningkatkan pengalaman belajar kolaboratif dengan berbagai fitur seperti satu, forum diskusi kelompok, sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian ada fitur tanya jawab. Selanjutnya ada juga sesi siaran langsung dan podcast interaktif, di mana Codepolitan sering mengadakan sesi live streaming seperti diskusi terkait beasiswa Devandal. Live streamingnya ini biasanya dilakukan di platform YouTube untuk channel Codepolitan tersebut. Biasanya terkait beasiswa Devandal dan sesi tanya jawab interaktif dalam format podcast di kanal YouTube mereka. Hal ini memungkinkan peserta untuk mendapatkan wawasan langsung dari para ahli dan berinteraksi secara real time. Selanjutnya, Ubiquitous Computing. Ubiquitous Computing mengacu pada teknologi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih fleksibel dan seamless. Dalam konteks Codepolitan, penerapan ubiquitous computing dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama, aksesibilitas multiperangkat. Platform Codepolitan dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk desktop, mobile, atau smartphone. Kemudian berfungsi ini memungkinkan pengguna untuk belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kenyamanan mereka. Berikut adalah tampilan desktop. Selanjutnya, ini adalah tampilan mobilenya, di mana user juga tampilan sudah menarik dan dapat dimengerti oleh user untuk UI UX-nya. Yang pertama adalah tampilan dashboard, kemudian yang kedua ini adalah tampilan dari thread, selanjutnya yang ketiga adalah contoh tampilan dari suatu kelas pada kursus Codepolitan ini. Lalu ada integrasi dengan layanan pihak ketiga. Codepolitan menyediakan opsi login melalui Google atau GitHub yang mempermudah pengguna dalam mengakses akun mereka tanpa perlu membuat kredensial baru. Nah, jika pengguna baru tidak ingin mendaftar, mereka diberikan fasilitas yaitu bisa masuk dengan Google atau masuk dengan GitHub. Yang terakhir, teknik evaluasi dan desain universal. Teknik evaluasi dan desain universal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem antarmuka dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna dengan kebutuhan yang beragam. Dalam konteks Codepolitan, pendekatan ini diterapkan melalui beberapa aspek berikut. Satu, evaluasi usability. Codepolitan dapat menggunakan usability testing untuk mengukur kemudahan penggunaan platform seperti kemudahan navigasi, akses ke materi, dan interaksi dengan fitur-fitur pendukung. Kemudian aksesibilitas untuk semua pengguna. Desain antarmuka dibuat dengan mempertimbangkan berbagai perangkat dan resolusi layar, serta memastikan bahwa platform tetap responsif dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dengan keterbatasan tertentu. Yang ketiga, desain yang intuitif, tata letak dan elemen UI dibuat agar mudah dipahami oleh pengguna baru tanpa memerlukan banyak penyesuaian, seperti penempatan menu utama di sisi kiri dan status progres pembelajaran yang jelas. Yang keempat,
Mohon maaf, ini ada kesalahan Pak. Sepertinya double. Berikutnya, tadi- berikut adalah paparan saya. Selanjutnya saya akan melakukan contoh untuk akses pembelajaran pada kode Politan. Ini adalah login form loginnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, berikut adalah das, eh, thread atau diskusi yang dibuat oleh user-user kode yang terdaftar pada kode Politan. Nah, di sini kami dapat memberikan reaksi atau memberikan komentar. Selanjutnya, ini adalah ringkasan user dari profil user. Lalu ada kelas saya. Nah, ini adalah dashboard dari kelas yang ini adalah list-list kelas yang sudah dibeli oleh siswa. Kemudian berikut adalah tampilan dashboardnya. Nah, ketika saya sebutkan tadi, user atau pengguna atau siswa dapat langsung melakukan pembelajaran. Sini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembelajaran React.js fundamental. Nah, selanjutnya ada fitur lanjutkan kelas. Mohon maaf Pak, karena ini kami menggunakan internet kantor, jadi mungkin tidak bisa dilakukan uji coba. Selanjutnya, jika user telah selesai melakukan pembelajaran, maka user dapat melakukan download sertifikat yang sudah di dari atas kelas-kelas yang sudah diselesaikan. Nah, berikut adalah sertifikat yang diberikan oleh kode Politan, dan sertifikat tersebut bisa dilakukan download. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.